Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Kembali kita berjumpa bersama Remas STMJ. Mari kita bersyukur karena kita sudah memulai hari kedua di tahun 2025 ini. Berkat melimpah untuk Anda semua, pribadi, individu maupun komunal, komunitas, kolektif, keluarga. Hari ini 2 Januari 2025, Bunda Gereja mengundang kita memperingati Santo Basilius dan Santo Gregorius. Mereka adalah uskup dan pujangga gereja. Uskup karena pemimpin gereja teritorial lokal yang diangkat oleh Paus, dan pujangga gereja berarti melalui olah rohani mereka, melalui penggembalaan mereka, mereka menghasilkan tulisan-tulisan rohani maupun spiritual yang berguna bagi gereja Katolik, bagi umat di waktu-waktu selanjutnya, waktu-waktu sesudahnya. Mari kita syukuri Basilius dan Gregorius. Saya mengambil tema murid Yesus, belajar transparan. Bertitik tolak dari Yohanes 1 ayat 19 sampai 24. Kita belajar, atau lebih tepat kita diajari oleh Yohanes Pembaptis melalui sharing tulisan Yohanes Rasul, Yohanes murid yang dikasihi. Bagaimana belajar berterus terang. Ketika Yohanes Pembaptis ditanyai oleh banyak orang Yahudi saat itu, apakah engkau yang dinantikan? Bukan aku yang dinantikan. Bukan Mesias, bukan. Yang datang sesudah aku, membuka tali kasutnya pun. Aku adalah suara yang berseru-seru di padang gurun. Keterus terangan Yohanes Pembaptis dibagikan kepada Anda dan saya. Belajar terus terang, belajar transparan, terbuka itu tidak mudah. Kerap kali dalam hidup kita semakin hari semakin bertambah hal-hal, peristiwa-peristiwa yang kita sembunyikan, kita tutupi. Kita diajak untuk beriman dengan belajar terus terang, terbuka. Kita tahu bahwa di hadapan Tuhan kita tidak bisa sembunyi. Di hadapan sama kita bisa sembunyi atau menyembunyikan. Tetapi di hadapan Tuhan tidak bisa. Itu kita tahu, kita setuju. Maka di 2 Januari 2025 ini, Anda dan saya diundang untuk satu poin. Murid Yesus, murid Tuhan, belajar transparan. Belajar membagikan pengalaman pergulatan batin kita, pengalaman jatuh bangun kita, pengalaman suka duka kita. Kalau bagi keluarga, masih di awal tahun 2025, Anda diundang untuk berhati-hati, maka perlu melihat, perlu refleksi hal yang perlu diwaspadai di 2025. Maka butuh keterbukaan, entah dengan sahabat, entah dengan orang yang Anda percayai. Kalau Anda belum bisa, datanglah kepada Romo yang memberkatimu. Pasti Romo itu akan menjaga sebagai bagian dari rahasia imamatnya. Melalui spiritualitas, melalui hidup rohani, relasi dengan Tuhan, vertikal, Basilius dan Gregorius, Anda dan saya didoakan, Anda dan saya dipangestoni, diberi kemungkinan, keberanian untuk terbuka kepada Tuhan dengan belajar terbuka pada orang-orang yang ada di dekat kita. Supaya mereka akhirnya tahu latar belakang kita sedikit demi sedikit, sehingga mereka paham kalau kita tiba-tiba melakukan ini, kerap kali kita tidak paham, tidak mengerti basic atau background keluarga seseorang. Bagaimana dia dibesarkan, ia dilahirkan atau lahir dari orang tua seperti apa, itu akan menolong kita. Dalam perjalanan pembelajaran saya sebagai Imam MSF pendamping keluarga, saya diajari oleh para senior saya apa yang disebut dengan psikokeluarga, psikogenetik, melihat seorang pribadi dari pohon keluarga, pengaruh bapak atau ibu lebih kuat, mana yang lebih kuat. Itu supaya disadari, supaya dipergunakan dengan positif untuk menjalani hidup di 2025 dengan lebih positif, lebih optimis, sekaligus realistis. Murid Yesus belajar transparan. Berkat melimpah dari Tuhan
untuk Anda semua, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Doa pangestu Santo Gregorius dan Basilius untuk Anda semua. Berkah dalam. Amin.